Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 30. Sedikit kita ulang setengah baris, yaitu karena ada hubungan dengan pembahasan yang akan kita bahas. Dan jika sembahyang itu sunat yang mempunyai waktu, sembahyang duha ada waktunya, sembahyang isyraq ada waktunya, sembahyang tahajud ada waktunya, sembahyang qabliyah ada waktunya, sembahyang ba'diyah ada waktunya, sembahyang witir ada waktunya. Sembahyang witir setelah isya, sembahyang witir boleh setelah tarawih, sembahyang witir boleh tengah malam, sembahyang witir boleh akhir malam, ada boleh sembahyang witir juga zuhur. Witir boleh dikerjakan setelah isya, witir boleh dikerjakan setelah tarawih, witir boleh dikerjakan tengah malam, witir boleh dikerjakan akhir malam. Tapi tidak boleh dalam satu malam itu 2 kali mengerjakan witir, karena witir karena witir jadi benar. Orang ribut guru witir itu benar tengah malam atau akhir malam, karena witir itu berbentuk sembahyang. Benar, witir berbentuk sembahyang, bukan witir melarang orang sembahyang. Witir penutup sembahyang, tapi bukan witir melarang orang sembahyang. Artinya kalau sudah sembahyang witir jangan berwitir lagi, karena sudah dikerjakan witir tertutup, sudah witir itu. Kalau witir 2 kali dikerjakan di satu malam, witir itu hancur jadi benar. Witir penutup sembahyang, bukan witir melarang sembahyang yang lain. Coba kalau kita Bapak Ibu berhadapan dengan hadis, harus mempunyai ilmu yang cukup memahami hadis. Kalau kita berhadapan dengan ayat Al-Quran, harus ilmu yang cukup memahami Al-Quran. Kalau ingin dia tahu ilmunya, kalau berhadapan dia dengan Al-Quran, belajar ilmu tafsir, belajar usul tafsir, belajar ilmu balaghah, belajar ilmu asbabun nuzul, belajar ilmu insya, belajar ilmu nahwu, belajar ilmu sharaf, belajar ilmu kaligrafi atau tulisan. Karena setiap bahasa dalam Al-Quran tidak bisa dipahami sembarangan orang. Orang Arab pun yang ahli bahasa Arab tidak paham Al-Quran kalau tidak belajar ilmu Al-Quran. Karena Al-Quran bukan buatan orang Arab, walaupun berbahasa Arab, tapi bukan miliknya orang Arab. Itu firman-Nya Allah, bukan karangan orang Arab. Orang Indonesia pun banyak tidak paham bahasa Indonesia. Padahal orang Indonesia banyak tidak paham bahasa Indonesia. Apalagi ada istilah dalam bahasa Indonesia. Tata bahasa Indonesia banyak. Tanya orang asli Indonesia, apa yang dimaksud metafora? Apa yang dimaksud detotes? Apa yang dimaksud gurindam? Apa yang dimaksud saja? Apa yang dimaksud pantun? Apa yang dimaksud denotatif? Apa yang dimaksud konotatif? Apa yang disebut pasif? Apa yang disebut aktif? Apa yang disebut objek? Apa yang dimaksud subjek? Apa yang disebut predikat? Tanya orang Indonesia. Sebenarnya ada kelompok jangan kait aku pada sekolah. Kalau pada sekolah jadi tidak tahu. Orang Indonesia banyak berpaham apa yang dimaksud predikat, apa yang disebut subjek, apa yang disebut objek. Pasti ada semua orang Indonesia paham kalimat itu. Nah ini problem. Coba kita hati-hati. Witir penutup sembahyang. Artinya kalau sudah berwitir jangan berwitir lagi.
Kurang libur. Ada Bapak Ibu setelah sembahyang tarawih pulang, kenapa pakai pulang? Aku mulai hendak berpikir karena apabila aku sudah berpikir ada orang lagi aku sembahyang tahajud, gak bisa lagi dia sembahyang tasbih, gak bisa lagi sembahyang yang lain. Maaf Pak, maksud witir untuk sembahyang bukan witir melarang sembahyang yang lain. Artinya kalau dia sudah berwitir, jangan lagi berwitir tengah malam, jangan lagi berwitir akhir malam, karena sudah tidak dalam witir. Tapi ada hadis Nabi berwitir itu akhir malam. Bujur kalau dia biasa bangun di tengah malam atau akhir malam, umurnya pastilah sampai akhir malam. Umurnya pastilah sampai akhir malam. Enggak pasti kan? Nah, di situ para ulama berdapat waktu itu, tapi kita tetap setelah sembahyang Isya, tetap setelah sembahyang tarawih, tetap setelah tengah malam atau akhir malam. Tapi guru nah ini witir itu berapa rakaat guru? 1 rakaat. Witir itu berapa rakaat guru? 3 rakaat. Berarti gimana guru mengerjakannya? Mengerjakannya witir itu paling sedikit 1 rakaat. Tapi jangan istiqomah 1 rakaat. Istiqomah 1 rakaat. Jangan. 3 rakaat guru? Iya, 3 rakaat. Berarti langsung 3 rakaat. Baca hadis Nabi la tusyabbiru witra bil maghribi. Janganlah mengerjakan witir langsung 3 rakaat. Karena apabila langsung 3 rakaat makruh sebab menyerupai sembahyang maghrib. La tusyabbiru witra bil maghribi. Janganlah sembahyang witir 3 rakaat langsung makruh. Kenapa maka 3 rakaat langsung makruh? Karena menyerupai sembahyang maghrib. Jadi bagaimana guru? Sembahyang witir itu 2 rakaat dulu. Setelah 2 rakaat, tambah lagi 1 rakaat. Kan 2 rakaat itu guru genap guru. 2 rakaat memang genap. Tetapi jadi ganjil 2 rakaat itu kalau 1 rakaat lagi. Berarti sembahyangnya apa guru? Usholi sunat al-witir rakaat lagi adaan ma'muman atau imaman di dalam. Usholi sunat al-witir. Usholi sunat al-witir. Karena kalimat sunat. Nah, ini pengajian kita nih. Kalimat sunat itu dalam niat tidak diperlukan. Karena witir itu sudah memang sunat. Ini secara aturan ini. Tapi kita jangan terlalu kepo dengan kebiasaan orang. Usholi sunat al-witri, langsung aja usholi sholat al-witri rakaat ini makmuman lillah. Karena apabila sembahyang sunat yang ada sebab atau ada waktunya, itu jangan ada kalimat ta'arufnya kasar ta'aruf ta'yin. Dalam niat terima kasih panitia. Ini alhamdulillah. Nah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mulai alif lam sebelum roh bismillahnya. Di sini ada qasar ta'aruf ta'yin. Qasar ta'aruf ta'yin. Qasar sengaja aku sengaja. Sengaja aku sholat. Ta'aruf fardu. Ta'yin nama sembahyang misalnya subuh. Nah ini wajib di dalam niat. Sengaja aku sholat fardu subuh. Sengaja aku sholat fardu zuhur. Sengaja aku sholat fardu asar. Sengaja aku sholat fardu maghrib. Sengaja aku sholat fardu isya. Kalau sembahyangnya lima waktu di dalam kalimat Allah. Setelah selesai diingatkan dia baru bulan.
Panitia baguslah, terima kasih. Ulun kan meminta panitia siapkan papan tulis jujur. Aku kan meminta ya panitia. Tapi terima kasih panitia. Dan seluruh ini jadi amal jariah dengan panitia semua kami. Ini bagus seperti itu. Tapi kalau kan setelah ini kan 2 rakaat sengaja aku sembahyang atau aku sholat pada suku 2 rakaat mengikut imam menghadap kiblat jadi makmum ada nilai ta'ala semuanya itu setelah boleh yang wajib di dalam hati waktu Allah ini aja yang tapi kalau sembahyang yang ada sebab yang ada waktu seperti sembahyang rawatib itu setelah zuhur, ba'diyah, qabliyah, asar hanya sembahyang sunat sebelum asar tapi tidak ada sunat setelah asar. Maghrib Bapak Ibu itu boleh aja mengerjakan sembahyang sunat sebelum maghrib, setelah maghrib ada sembahyang sunat, tapi di Martapura entah kita di Banjarbaru kebiasaan sembahyang qabliyah maghrib itu ada. Kalau di Martapura jarang mengerjakan sembahyang qabliyah maghrib karena setelah azan tidak terasa amat sekumpul sama karena itu sembahyang qabliyah sunatan ghairu muakkadah, sunat yang Rasulullah kadang-kadang saja mengerjakannya. Kalau sembahyang setelah maghrib itu sunat muakkad, Rasulullah jarang tidak melakukannya. Kalau di hulu sungai, Bapak Ibu orang sembahyang sebelum maghrib menunggu orang berwudu semuanya. Mau di sana langsung mamat masuk orang semuanya. Itu ada beda, tapi tidak dipermasalahkan perbedaan itu. Nah kemudian kalau sembahyang ada sewaktu seperti witir atau duha langsung aja. Ini tidak ada yang disebut di sini. Berarti duha atau sunat. Nah sunat ini tidak perlu disebut menurut aturan ilmu itu pasti dari Rasulullah. Berarti langsung aja sengaja aku sholat duha, sengaja aku sholat witir. Enggak perlu sengaja aku sholat sunat duha karena duha sudah sunat. Coba. Tapi kalau terbiasa tidak jadi masalah. Kan kita ini sering pian hendak makan ikan maskar, makan ikan nila. Pian ingin makan iwak ikan maskar, makan iwak ikan nila. Iwak atau ikan jangan disalahkan, orang sudah terbiasa. Orang hendak makan iwak ayam, apalagi semua di hulu sungai itu haruan, hintalo, hati, hayam, hampada, orang semua ya, bujur hampada, cerah, hayam, hintalo, haruan, hampada. Hitik kereda, hitik. Saat itu orang semuanya hitik kereda, hitik. Serba wujud hintau ayam haruan kepada. Nah, begitu hak Allah. Berarti kalau dia ingin menurut ilmu sengaja aku sholat, sengaja aku sholat isya, jangan ada sunatnya. Kenapa? Karena tidak dianjurkan di dalam niat menurut aturan. Tapi kalau dia menyebut tetap sunat, tidak bermasalah dengan sebagian karena sudah terbiasa. Tapi alangkah bagusnya hilangkan kebiasaan
yang tidak menurut aturan, lebih kokoh, walaupun pekerjaan tidak berakibat, tidak sah sebanyak itu, kan sudah terbiasa. Karena doa ada waktunya, isyarat ada waktunya, sembahyang tahiyatul masjid. Nah kebetulan dia sebab masuk masjid, lalu sengaja aku sholat tahiyatul masjid, tidak perlu dia sengaja aku sholat sunat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid memang sunat, tapi kalau terbiasa tidak jadi masalah. Tapi Allah menurut aturan, itulah ilmu. Itu penting, itu sudah kita bahas. Sambungannya dan wajib padanya qasad dan ta'yin. Nah, wajib padanya niat qasad dan ta'yin juga. Artinya ini yang wajib di dalam sembahyang sunat yang ada waktunya dan ada sebab. Ini jangan sunat tidak wajib. Yang wajib hanya sengaja aku sholat duha. Yang wajib ini dari niat. Sengaja aku sholat witir, sengaja aku sholat isya. Jangan ada surat. Tapi kalau pakai bahasa Arab bisa terbiasa. Usolli sunat al-isya. Nah, padahal usolli sunat al-isya. Ingatlah yang adik-adik, perbedaan ini kalau sudah terbiasa, kalau dia bisa merubah kebiasaan, mantap lagi. Tiada niat sunat adalah semuanya ada garis bawah itu. Kalau kita ini halaman 30 baris kedua dari bawah ke atas. Tiada niat sunat, yakni tiada wajib. Iya, ada wajib, sunatnya itu ada di dalamnya, karena sembahyang itu memang sembahyang sunat. Sembahyang doa itu sunat, isyarat itu sunat, tahajud itu sunat. Berarti kalimat sunat di dalamnya tidak perlu. Kita kebanyakan sunat itu dilakukan juga di dalam ingatan, tidak wajib. Tapi kalau terbiasa tidak batal. Nah ini problemnya. Yakni tiada wajib dia kalimat sunat itu, dan ditakyinkan qabliyah dan ba'diyah, dan ditakyinkan ditetapkan ada qabliyah, ada ba'diyah jika pada sembahyang yang ada baginya sunat qabliyah dan ba'diyah. Kalau ada ba'diyah pasti ada qabliyah. Kalau ada sembahyang sebelum sembahyang wajib, belum tentu ada setelahnya sembahyang sunat. Seperti asar tidak ada ba'diyah, berarti hanya sembahyang sunat asar, bukan sembahyang qabliyah asar. Berarti kayak apa dulu? Kalau sembahyang zuhur ada qabliyah, ada ba'diyah. Berarti usolli yang enak, usolli qabliyat az-zuhri raka'ataini ada lillahi ta'ala. Itu yang enak. Usolli qabliyat az-zuhri raka'ataini ada lillahi ta'ala. Sengaja aku sembahyang qabliyah zuhur 2 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Karena ada qabliyah
qabliyah. Nah, ini wajib ada. Kenapa maka wajib ada? Karena setelah zuhur ada qabliyah. Ya, hati-hati nih. Berarti Bapak Ibu, kalau dia sembahyang qabliyah zuhur tidak ada kalimat qabliyahnya, maka sembahyang sampeyan itu baik-baik itu batal. Semua bisa batal. Qabliyahnya harus ada. Ayo yang hadir. Dan ditakyinkan qabliyah dan ba'diyah. Jika pada sembahyang yang ada bagian sunat qabliyah dan ba'diyah. Ayo. Berarti sengaja aku sholat qabliyah zuhur 2 rakaat. Yang wajibnya mana? Ini yang wajib. Dan niat sengaja aku sholat qabliyah itu. Nah, urut tambah bingung, ada terbiasa. Tapi kalau pian kada membuat qabliyah, sembahyang pian tidak sah. Tetapi jadi sembahyang sunat biasa, bukan pahala qabliyah, tapi jadi sembahyang sunat biasa. Allah tidak menyia-nyiakan. Sama gini Bapak Ibu, urut dari martab mula menuju Mamutai. Martab mula sampai ke Kandangan itu sudah 100 kilo. Perjalanan dari Makassar menuju aku 90 kiloan. Lalu urut mampir sembahyang zuhur di daerah pantai Mambawa. Zuhur itu santai dulu di masjid itu. Tetapi sudah selesai waktu zuhur. Maksudnya sudah sembahyang zuhur. Kalau terus karena kamu tarik asal sampai di Mutai ada asal. Karena ulun kecapean, kau aja tanya orang asal di Mutai itu gara-gara kok kamu sudah. Artinya ulun kan sudah asal lagi dia Mutai. Karena ulun tarik asal itu di waktu zuhur. Di pantai Mandalong masih waktu zuhur. Paling-paling saja lebih-lebih lah sampai mulai dari pantai Mandalong lebih-lebih lah. Masalah yang kecelakaan. Berarti atau apa? Beberapa ada berapa jam yang dari Banjar baru ke Anjung atau berapa? 6 jam sesuai. Mau 4 jam cepat. 6 jam dari Banjar kalau 6 jam. Amun teh 4 jam atau lebih. Nah, Jalur memadai keluarga kita sembahyang zuhur di sini. Waktu zuhur masih ada, belum waktu asar. Maka Makassar menjamak lahul namanya dirangkap di. Karena waktu zuhur masih ada. Sembahyang zuhur karena tadi kanan makanan kabupaten. Lalu zaman sana mampir, kita sembahyang dulu. Ya sembahyang zuhur juga asar tarik ke zuhur. Kita berangkat sampai ke Mutai ada asar. Pas asar, ulun keluar pada mobil, ulun kampung. Nah, guru ini datang, guru ini di sini. Imam. Jadi ulun ada jadi imamnya, ada. Tuh imam ada mau ikam jadi imam. Ditarik orang kampung jadi imam. Uswai qabl tasri arba rakaat mustaqbil dari adaan imam. Allah dalam hati sengaja aku sebenarnya fardu asar cukup
Ya kan? Berangkat 4. Selesai ulun sembahyang 4 rakaat, wirid salaman baru Allah. Pertanyaan, bagaimana sembahyang asar ulun nakul kerjakan di pantai yang bawah tadi? Ayo, sama ada. Sembahyang ulun di pantai yang bawah sah sebagai sembahyang asar. Tapi Allah jadikan itu sembahyang sunat. Pahalanya yang bujur asar adalah nakul kerjakan di hulu sungai Amuntai. Ada sia-sia sembahyang asar yang dikerjakan di pantai yang bawah. Kalau yang kedua kali hingga sampai asar dan sorangan kawan datang bagaimana? Kira-kira pilih memilih yang mana? Nah, aku ada kamu yang akan sembahyang. Nah, abdol bagaimana? Apabila pilih sembahyang asar selesai sendirian, ada orang yang sembahyang orang sendiri berjamaah. Abdol ikuti sembahyang berjamaah. Karena orang sembahyang sendirian Allah dapat sembahyang berjamaah. Siapa yang sembahyang berjamaah dicatat oleh Allah seperti 27 derajat sembahyang. 27 derajat itu sama 27 kali sembahyang. 27 kali sembahyang sama hidup 27 hari. Ini kita sembahyang subuh tadi dicatat seperti 27 kali sembahyang subuh. 27 kali sembahyang subuh sama hidup 27 hari. Hebatnya sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah dicatat 27 kali sembahyang, maksudnya 27 hari berjamaah hidup. Panjang umur dan hidup. 5 waktu yang berjamaah seperti hidup 135 hari, 7 kali seminggu. Maksudnya itu sehari 5 kan 27 kali 5 sampai hidup 135 hari untungnya. Karena orang sembahyang berjamaah terbantu khusyuk. Kalau sembahyang sendirian menerawang pikiran, bingung bergerak. Tapi kalau sembahyang berjamaah ada bingung bergerak, imamnya guru bingung, tegur subhanallah. Ada mau jangan ditegurnya, biarkan aja. Imam ini mau suruh tahu lah. Ada mau suruh. Coba yang sembahyang sendirian, menerawang pikiran, bingung. Nininya sembahyang, lainnya sembahyang sendirian, cucu hari sampai. Cok, apa nih? Nini tadi berapa rakaatnya sembahyang isya? 6. Rajinnya 6 rakaat. Itu hebatnya sembahyang jamaah lain. Pahalanya berbagi. Apa lagi pakai ilmu? Berarti tadi sembahyang kalau qabliyah, ba'diyah, kadada di dalam niat qabliyah ba'diyah tidak sah sebagai sembahyang qabliyah ba'diyah. Jadi hukum sunat. Allah tidak menyia-nyiakan. Tapi kalau ini tidak ada sembahyang qabliyah, sengaja aku sholat duha, aku sengaja aku sembahyang sunat, itu aja. Itu namanya bukan duha. Itu sembahyang sunat mutlak. Kalau ada berniat-niatan bang guru, ada sah, ada doa. Karena rusak aturan. Ada lagi arah kemana orang ini berniat. Allahu Akbar. Nah, haleluya. Maka orang itu tidak dihukumkan sembahyang. Kalau jadi sembahyang sunat mutlak tidak bisa. Sunat duhanya rusak, mutlaknya rusak, karena niatnya rusak. Berarti hukumnya batal lah guru. Iya, hukum tidak sembahyang. Ibu-ibu jujur menjawab, bisalah bu biar hak waktu sembahyang untuk keluar darah haid? Bapak-bapak diam.
Bisa loh. Nah, makanya Pak Aik bibinya yang tidak boleh jadi imam. Kecuali makmumnya bibinya yang buat. Ini nang jadi imam, Siti Maryam, nang jadi makmum, Abdul Udin, Abdul Hamid, Abdul Hamidat, dan bumi. Karena bibinya ini disahai, tidak boleh. Jadi khatib tidak boleh bibinya disahai. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah baik, nafas, hari Allah maha luar biasa baik. Kalau bibinya jadi imam, asal makmumnya bibinya boleh. Kalau makmumnya rakyat, bibinya jadi imam, tidak boleh. Nah, itulah cara Allah mengatur. Kembali lagi. Kalau misalnya sembahyang sunat asar, uswali sunat jangan uswali sholat minal asri rakaat ini ada tadi berita. Nah, sembahyang sama subuh, sembahyang subuh uswali sunat subuh, uswali sunat subuh tawiyata. Kepanjangan itu kada tepat menurut ilmu yang benar. Uswali sholat al-fajr. Nah, itu mungkin namanya bahasa uswali sengaja aku sembahyang apa sunat subuh, sunatnya jangan dibuat karena sudah sunat. Nah, uswali sholat al-fajr rakaat ini sengaja aku sembahyang. Nah, sengaja aku sembahyang fajar. Aku sholat fajar ini ya sembahyang subuh. Nah, sengaja aku sholat fajar atau asar. Sengaja aku sholat dua rakaat. Nah, dari asar. Nah, ini Bapak Ibu, sengaja aku sholat dua rakaat dari asar. Ini jangan sengaja aku sembahyang sunat qabliyah asar. Nah, merubahnya ini Pak Ibu kada terbiasa, berusaha. Mulai terbiasa. Ini secara ilmu. Kalau terbiasa, sengaja aku sembahyang sunat qabliyah asar. Tapi tidak sesuai dengan aturan ilmu. Untungnya masih apabila ilmu tamalik sedikit biasakan tidak dulu. Karena melatih ibadah kamu boleh kepala mau boleh, apalagi dia ingat tidur lain daripada boleh. Silakan istiqomah dalam keadaan sesuai aturan, tapi tetap ngomong. Kalau itu caranya boleh baik, kalau sembahyangnya sudah rugi. Nah, ini aku orang berilmu, orang berilmu lagi proses. Nah, ini penting kalau kita hadir. Nah, kemudian dan jika sembahyang itu sunat mutlak, orangnya kata sembahyang ada terikat dengan waktu, pokoknya sembahyang, maka memadai sah padanya qasar juga. Cukup sengaja aku sembahyang karena Allah Ta'ala. Sengaja aku sembahyang karena Allah Ta'ala. Itu namanya sembahyang mutlak atau disebut sunat mutlak. Sengaja aku sembahyang karena Allah Ta'ala. Berarti ini namanya sembahyang sunat mutlak. Tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat, tidak terikat dengan sebab. Pokoknya memang orang itu sembahyang. Di mana dia masuk rumah sembahyang, masuk kantor sembahyang,
masuk masjid sembahyang. Nah itu ada sembahyang tahiyatul masjid. Masuk kantor sembahyang ada sembahyang tahiyatul kantor. Ada. Tapi kada salah sembahyang. Nyaman Pak buat insya Allah minggu depan kita sambung dan kedua kita berdiri betul bagaimana kita salawat kamilah sebelum kita berdoa dan sembahyang isya yaitu mendoakan yaitu Bapak Bupati Tabalong sekeluarga akan berangkat haji. Tahun ini kita titip salam kepada Rasulullah kepada beliau juga berdoakan doakan kami nanti di sana. Nah beliau kita membaca salam kami langsung sekali kita doakan mudahan di dalam keberangkatan ini selalu di dalam kemudahan, selalu di dalam keafiatan, diberi Allah kekuatan dan semuanya haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman 'ala sayyidina Muhammadin alladzi ta'alu bihi al-uqad wa tanfa'idu bihi al-qurab wa tanfa'idu bihi al-hawaij wa tunadu bihi al-maqaib wa husnul khawatim wa yusallama bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lafati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladzi ta'alu bihi al-uqad wa tanfa'idu bihi al-qurab wa tanfa'idu bihi al-hawaij wa tunadu bihi al-maqaib wa husnul khawatim wa yusallama bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lafati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman ala Muhammadin alladzi ta'alu bihi al-uqad wa tanfa'idu bihi al-qurab wa tanfa'idu bihi al-hawaij wa tunadu bihi al-maqaib wa husnul khawatim wa yusallama bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lafati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladzi ta'alu bihi al-uqad wa tanfa'idu bihi al-qurab wa tanfa'idu bihi al-hawaij wa tunadu bihi al-maqaib wa husnul khawatim wa yusallama bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lafati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina الذي تعلق به العقد وتنفرد به القرب وتقضى به الحوائج وتنهل به المقاتل وحسن الخواتم ويستطاع بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تفعل به العقد وتنفرد به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرقائب وحسن الخواتم ويستسقى بوجهك الكريم وعلى
آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامة من على سيدنا محمد الذي تفعل به المنفعة وتنفرد به الكرم وتبدع به العوائج وتنال به الرقائب وحسن الرواتب ويستصرف بوجه الكريم وعلى آله في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامة من على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرد به الكرب وتبقى به العوائج وتنال به الرغائب وحسن الرواتب ويستصرف بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتنفرد به الكرب وتبقى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الرواتب ويستصرف بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما من على سيدنا محمد الذي يفعل به العقد وتنفرد به الكرب وتبقى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الرواتب ويستصرف بوجه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الفاتحة. يا الله يا مستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اكتب لنا سلامة وصحة والعافية لنا ولعبدك الحجاج والحجاج والزهر والمسافرين ببارك وبارك من المسلمين وقنا من شر الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب السائلين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اجعل حجا محمد اجعل حجهم حجا مبرورا. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا وتجارة لن تبورا. اللهم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ بسيدنا محمد منا السلام ويسر لنا زيارة مكة والمدينة ويسر لنا زيارة مكة والمدينة ويسر لنا زيارة مكة والمدينة بجاه رسول الشفاعة من قبل أن تميتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا وإياهم السلامة والعافية والبركة وحجهم حجا مبرورا وحجهم حجا مبرورا وحجهم حجا مبرورا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Doa selamat kita mendoakan Bapak Haji Rizwan
hendak berangkat ke Amerika wisuda anak sidin. Mudahan selamat aman karena sama rudal banyak dan selamat sidin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma qbilna salamata wa sihhata wal afiyata lana. Ihfazhu min syarril kaunain, ihfazhu min syarril kaunain, ihfazhu min syarril kaunain. Biqawlikal haqq, Allahu khairul hafiz wa huwa arhamur rahimin. Bisalamah wal afiyah, khususan Bapak Haji Rizwan, Bapak Haji Rizal, birahmatika ya arhamar rahimin. Ijabu bisalama, khususan Bapak Haji Rizal, birahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum ya rabbal alamin.